Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Alhamid, NIM 1903 026075. Guna uridu an asroh adil maudu anil total physical response. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah total physical response atau respon fisik total. Respon fisik total adalah konsep pengajaran bahasa yang dikembangkan oleh Profesor James C. Asher, seorang psikologi dari San Jose State College, California, Amerika Serikat pada pertengahan tahun 60-an. Dia memulai eksperimen pengajaran bahasa dengan memanfaatkan gerakan tubuh berbagai bahasa, semisal bahasa Jepang, bahasa Rusia, Jerman, dan Inggris. Telah dia coba ajarkan dengan metode ini baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya, pengertian total physical response atau disebut respon fisik total adalah suatu metode pengajaran bahasa yang dibangun berdasarkan koordinasi ujaran dan tindakan. Metode ini berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas motorik atau gerakan. Bahasa diajarkan dengan cara mengaktifkan seluruh gerakan tubuh. Metode ini ditopang pula oleh disiplin ilmu lain, misal psikologi perkembangan, teori pembelajaran, pedagogis, humanistik, dan juga prosedur-prosedur pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Harold and Dot Palmer. Selanjutnya, hakikat bahasa. Rickard dan Rutgers menyatakan bahwa Asher tidak langsung menjelaskan hakikat bahasa dan bagaimana bahasa itu tertera. Mereka menyimpulkan bahwa bahasa dalam metode respon fisik total dianggap sebagai kumpulan aturan bahasa, dan bahasa terdiri dan bagian-bagian kecil. Hal ini menyiratkan bahwa bahasa dapat diajarkan berdasarkan tata bahasa atau berdasarkan butir-butir kosakata. Sementara tata bahasa diajarkan melalui berbagai proses induktif. Pembelajaran tata bahasa dimulai dengan pengajian berbagai contoh, baru kemudian ditarik kesimpulan gramatikanya. Selanjutnya, untuk hakikat pembelajaran bahasa. Mempelajari suatu bahasa bersifat sekuensial atau mengikuti urutan-urutan tertentu yang teratur. Mempelajari bahasa asing serupa dengan pembelajaran bahasa ibu atau suatu urutan biologis, baik dalam pembelajaran bahasa asing maupun dalam pembelajaran bahasa pertama. Urutan itu dapat diamati ketika anak-anak belajar bahasa ibunya. Orang tua mereka lalu memberi perintah-perintah kepada anaknya. Anaknya beraksi terhadap perintah semisal, "Nak, ambil mobilmu yang merah, simpan di kamarmu," dengan cara mengambil mobil-mobilannya yang berwarna merah lalu memasukkannya ke dalam kamarnya. Walau anak itu mungkin tidak berkata apapun, fakta ini menyatakan bahwa bayi telah menginternalisasi suatu pemahaman yang canggih dari bahasa ibunya. Proses tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip metode ini, bahwa kemampuan memahami bahasa datang lebih
dahulu sebelum kemampuan berbicara. Pemahaman bahasa sasaran dapat dipercepat dengan memperkenalkan bahasa melalui perintah-perintah. Selanjutnya, tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari metode respon fisik total adalah mengembangkan keterampilan berbahasa lisan untuk level pemula. Memahami adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, dan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk mengajarkan keterampilan berbicara dasar. Pengajaran bahasa asing dengan metode ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang dapat dimengerti oleh penutur asli bahasa tersebut. Di samping itu, metode ini juga bertujuan menghilangkan perasaan tertekan dan kejenuhan dalam belajar bahasa. Tujuan khusus pengajaran bahasa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan para siswa, tapi harus dicapai melalui kegiatan berbasis tindakan dalam bentuk perintah-perintah. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan total physical response. Yang pertama, saya tentang keunggulan. Metode ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengaktifkan para siswa karena situasi dalam kelas memang hidup, memberi kesempatan kepada para siswa untuk menguji cobakan keterampilan mereka dengan cara yang kreatif. Samping itu ada beberapa keunggulan lain. Metode ini di antaranya yakni yang pertama, pembelajaran bahasa tertera menyenangkan bagi guru dan siswa. Yang kedua, siswa merasa terbebas dari perasaan tertekan atau stres ketika belajar. Yang ketiga, siswa mempunyai ingatan jangka panjang atas apa yang sudah dipelajarinya. Hal itu dikarenakan pemberdayaan potensi otak kanan dan otak kiri. Yang keempat, metode ini kemungkinan kebermanaan dalam belajar bahasa target. Yang kelima, penundaan berbicara sampai pelajar cukup mengenal dan mengerti bahasa target, melahirkan kepercayaan diri siswa. Yang terakhir, dengan menekan pada pemahaman metode ini dapat dengan pendekatan komunikatif. Untuk kelemahannya, metode ini jelas lebih menekan pada keterampilan daripada keterampilan lainnya. Dengan demikian, maka pengembangan kecakapan dalam bidang keterampilan lainnya akan terlambat kalau pendekatan ini dipakai secara eksklusif sepanjang waktu. Di samping itu ada beberapa kelemahan lain yang perlu diantisipasi dari metode ini. Antaranya, yang pertama, aturan dalam bahasa begitu kompleks sehingga tidak semua bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. Yang kedua, beberapa orang siswa merasa enggan ketika diminta untuk memperagakan suatu gerakan belajar, terutama akan merasa tidak nyaman atau merasa dipersukar dalam kelas yang menggunakan metode ini. Yang ketiga, teknik pengajaran asing dengan metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pembelajaran tingkat pemula. Yang terakhir, penempatan metode ini memerlukan penuntut guru yang mampu membicara dalam bahasa target dengan baik dan bermakna, dan tidak hanya struktur. Ringkasan dari saya yakni total physical response adalah sebuah metode pembelajaran bahasa yang mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik atau motorik. Metode ini dikembangkan oleh James Asher, seorang profesor psikologi.
Metode ini berkaitan dengan teori jejak memori di dalam psikologi yang mengatakan bahwa jika sebuah hubungan memori lebih sering terdeteksi, asosiasi memori akan lebih kuat dan akan lebih cepat diingat sesuatu. Menurut metode ini, pemahaman bahasa kedua orang dewasa adalah proses yang paralel dengan pemenuhan bahasa pertama. Kata-kata yang pertama kali diajarkan dalam bahasa pertama adalah terdiri dari perintah-perintah yang ditanggapi secara fisik sebelum dengan verbal. Karena orang yang mempelajari bahasa asing juga perlu mengikuti proses penguasaan bahasa pertama itu. Metode ini menekankan pengembangan kemampuan pemahaman melalui asosiasi gerakan dengan makna sebelum kemampuan berbahasa atau berbicara dengan karakter. Demikian metode ini dipercaya bahwa yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditunda sampai terbentuk kemampuan memahami. Yang kedua, kemampuan memahami dapat meningkatkan kemampuan produktivitas dalam mempelajari suatu bahasa. Ketiga, kemampuan didapat melalui transfer mendengarkan pembelajar. Yang selanjutnya, pembelajaran harus menekankan arti daripada bentuk. Dan yang terakhir, pembelajaran harus meminimalisir rasa stres pada belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan di dalam video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.